Halo semua, perkenalkan kami dari mahasiswa kimia Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Kali ini kami akan membahas salah satu topik dari mata kuliah biokimia, yaitu tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat yang akan kami bahas kali ini itu ada 4. Yang pertama tentang glikolisis, yang kedua siklus asam sitrat, dan yang ketiga anaploretik, dan yang keempat adalah transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Oke, without any further ado, langsung aja kita mulai tentang bahasan yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat, di mana karbohidrat dari makanan yang kita makan itu akan dicerna dalam tubuh menjadi molekul-molekul yang kecil dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa yang sudah terbentuk kemudian dialirkan dalam darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh, lalu akan masuk ke dalam sel dan terjadilah proses glikolisis di dalam sitoplasma. Pada proses ini, glukosa akan menjadi suatu reaktan, dipecah sampai akan menghasilkan ATP atau energi. Glikolisis terbagi menjadi 10 tahapan. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu saat glukosa difosforilasi oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Nah, di mana glukosa dengan bantuan enzim heksokinase itu akan menjadi glukosa 6-fosfat, dan juga di sini dibutuhkan katalis Mg2+ supaya ATP dalam bentuk reaktif. Glukosa yang telah terfosforilasi tidak bisa lagi dikeluarkan dalam sel. Tahap selanjutnya, glukosa 6-fosfat yang telah terbentuk tadi akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Isomerase ini melibatkan konversi senyawa aldosa menjadi ketosa. Nah, di mana aldosa dan ketosa ini mereka berisomer, makanya proses ini disebut dengan isomerase. Kemudian, senyawa 6-fosfat tadi akan difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase. Pada tahapan reaksi ini diperlukan ATP lagi karena pada proses ini terjadi penambahan satu buah gugus fosfat, di mana fruktosa 1,6-bifosfat yang terbentuk nanti dapat digunakan untuk mengaktifasi pirufat kinase pada proses berikutnya. Dengan catatan jika konsentrasinya si fruktosa 1,6-bifosfat ini besar. Tahap selanjutnya yaitu 1,6-bifosfat yang terbentuk akan dipecah menjadi 2 molekul yang berbeda, di mana 6 karbon tadi akan dipecah menjadi 2 molekul karbon yang masing-masing memiliki 3 karbon, yaitu glisaraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Untuk tahap selanjutnya yang digunakan itu hanya glisaraldehid 6-fosfat, di mana glisaraldehid 6-fosfat ini terbentuk dari dihidroksiaseton yang terlebih dahulu dibentuk menjadi glisaraldehid 6-fosfat. Proses pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi glisaraldehid 6-fosfat dengan cepat dikatalisis oleh enzim triosa fosfat isomerase. Pada tahap ini, konsentrasi akan terus berkurang dan kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produknya. Selanjutnya, pada tahap ini terjadi pengubahan glisaraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat, di mana adanya penambahan gugus fosfat yang sekarang menjadi 2-fosfat. Reaksi ini berjalan 2 tahap atau 2 kali karena terdapat 2 molekul glisaraldehid 3-fosfat. Maka 2 NAD+ ditambah dengan 4 elektron ditambah dengan 2 proton akan menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya, tahap yang akan menghasilkan ATP karena adanya pelepasan fosfor pada senyawa 1,3-bifosfogliserat atau hidrolisis yang dikatalisis oleh fosfogliserat kinase. Berhubung ada 2 molekul 1,3-bifosfogliserat, maka akan ada 2 ATP yang dihasilkan. Tahapan selanjutnya yaitu memindahkan letak gugus fosfat oleh enzim fosfogliserat mutase, di mana terjadi perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Tahap selanjutnya yaitu melepaskan air atau proses dehidrasi karena adanya reaksi eliminasi. Enolase akan mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat membentuk fosfoenol pirufat.
Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada fosfoenol pirufat. Tahap selanjutnya atau pada reaksi yang terakhir, kita menggunakan enzim pirufat kinase yang mengkatalisis transfer gugus fosfat yang irreversibel secara fisiologis dari fosfoenol pirufat ke ADP membentuk ATP dan pirufat. Pada reaksi ini, kita akan menghasilkan suatu senyawa yang dikenal yaitu pirufat. Senyawa inilah yang akan berlanjut pada proses berikutnya, yaitu pada siklus asam sitrat. Dan ada 2 molekul ATP yang disebabkan ada 2 molekul fosfoenol pirufat. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis atau proses pemecahan glukosa ini, kita akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat yang selanjutnya akan kita bahas di siklus asam sitrat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus asam sitrat atau daur TCA. Siklus asam sitrat ini terjadi di matriks mitokondria. Pada siklus ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai penghasil energi, sebagai penghasil senyawa pembawa elektron, pada katabolisme akan memproduksi molekul berenergi tinggi, dan pada anabolisme akan memproduksi intermediat untuk prekursor biosintesis makromolekul. Sebelum kita membahas tentang reaksi apa saja yang ada pada daur TCA ini, kita harus tahu bahwa pirufat yang merupakan hasil glikolisis harus diubah terlebih dahulu menjadi asetil-CoA. Kita masuk ke tahapan konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Pirufat yang dihasilkan dari jalur glikolisis akan teroksidasi menjadi asetil-CoA dan melepaskan karbon dioksida. Reaksi ini dikatalisis oleh pirufat dehidrogenase. Struktur molekul koenzim A akan diturunkan secara metabolik dari ATP, vitamin asam pantotenat, dan beta-merkaptoetilamin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bahasan siklus asam sitrat. Siklus ini terdiri dari 2 fase dengan 8 tahapan reaksi. Siklus asam sitrat ini terjadi pada 2 fase. Apa sih fase yang pertama itu? Fase yang pertama itu memiliki 4 tahapan, yaitu penambahan bagian 2 karbon pada asetil-CoA pada senyawa 4 karbon oksaloasetat untuk membentuk anion organik 6 karbon atau sitrat, diikuti dengan hilangnya 2 karbon. Kemudian, pada fase kedua ini memiliki 4 tahap juga, yaitu regenerasi oksaloasetat yang terpakai. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu reaksi yang pertama, kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat, di mana dengan bantuan enzim sitrat sintase terjadi pemutusan ikatan tioester pada asetil-CoA yang akan menghasilkan sitrat. Reaksi yang kedua yaitu reaksi isomerasi sitrat menjadi isositrat. Dengan adanya cis akonitat sebagai intermediat yang terikat ke enzim akonitase akan mengubah sitrat menjadi isositrat. Reaksi yang ketiga pada tahapan yang pertama ini yaitu reaksi oksidasi isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase yang diaktifasi secara alosterik oleh ADP dan diinhibisi oleh NADH, akan terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif yang pertama pada daur TCA ini. Reaksi ini akan menghasilkan karbon dioksida. Reaksi yang keempat pada tahap yang pertama ini yaitu pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Pada reaksi dekarboksilasi oksidatif kedua ini, karbon dioksida akan dilepaskan, di mana gugus keto dari alfa-glutarat akan dioksidasi menjadi asam yang akan bergabung dengan CoASH membentuk suksinil-CoA, serta akan dihasilkan juga NADH. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua, reaksi yang pertama, yaitu pengubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Dengan bantuan enzim suksinil-CoA sintetase, terjadi pemutusan ikatan tioester pada suksinil-CoA, yang juga menyediakan energi bagi fosforilasi level substrat dari GDP menjadi GTP. Reaksi selanjutnya pada fase kedua ini yaitu reaksi oksidasi suksinat menjadi fumarat.
Dengan bantuan suksinat dehidrogenase, terjadi pentransferan dua hidrogen dari suksinat ke FAD membentuk FADH2 dan menghasilkan fumarat. Next, kita masuk ke reaksi yang berikutnya pada fase kedua ini, yaitu pembentukan malat dari fumarat. Digunakan enzim fumarase, adanya air yang ditambahkan pada ikatan rangkap fumarat akan membentuk malat. Reaksi yang terakhir pada tahap kedua ini yaitu reaksi oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Dengan bantuan dari enzim malat dehidrogenase, dua hidrogen akan dipindahkan dari alfa karbon dan gugus hidroksil pada malat yang akan membentuk oksaloasetat. Sehingga pada siklus asam sitrat ini akan diperoleh reaksi sebagai berikut, yaitu asetil-CoA ditambah 3NAD ditambah FAD ditambah GDP ditambah PI ditambah 2H2O akan menghasilkan 2CO2 ditambah 3NADH ditambah FADH2 ditambah GTP ditambah 2H+, dan ditambah CoA, yaitu hasil akhirnya berupa 6NADH, 2GTP atau ATP, 2FADH, dan juga dilepaskannya CO2. Bahasan selanjutnya tentang katabolisme karbohidrat yaitu jalur anaploretik. Pada jalur anaploretik ini akan kita bahas 3 jenis pembentukan. Jalur anaploretik itu sendiri merupakan suatu proses pengisian kembali simpanan intermediate yang terpakai oleh siklus asam sitrat, seperti oksaloasetat, malat, reaksi transaminasi, serta beberapa vitamin yang diperlukan. Yang pertama, pembentukan oksaloasetat. Pada mamalia, ATP pirufat diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat dekarboksilase yang diaktifkan secara alosterik oleh asetil-CoA. Kemudian, pada tumbuhan dan hewan, fosfoenol pirufat dapat diubah langsung menjadi oksaloasetat oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase atau enzim fosfoenol pirufat karboksinase. Selanjutnya, pembentukan malat. Malat dehidrogenase akan mengkatalisis karboksilasi reduktif dari pirufat menjadi malat. Kemudian, reaksi transaminasi. Suatu asam amino akan mentransfer gugus aminnya ke asam alfa keto sehingga mengubah dirinya sendiri menjadi asam alfa keto. Bahasan terakhir yang akan kita bahas dalam katabolisme karbohidrat yaitu tentang transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Pertama-tama kita masuk ke fosforilasi oksidatif, yaitu suatu proses di mana ATP dibentuk pada waktu elektron dipindahkan dari NADH atau FADH2 ke oksigen oleh suatu deretan senyawa pembawa elektron. Setiap pasangan elektron yang melalui rantai respirasi dari NADP ke oksigen akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian, pada membran dalam mitokondria akan terdapat kompleks 1-5, di mana kompleks 1 itu akan menerima elektron dari NADH, kemudian elektron dari FADH2 akan ditransfer ke kompleks protein yang lain. Selanjutnya, pada kompleks kedua, yang kemudian akan ditangkap oleh koenzim, di mana protein kompleks yang mentransfer elektron tersebut dikenal sebagai sistem transport elektron. Setelah elektron melewati kompleks 4, proton akan didonorkan ke oksigen menghasilkan H2O. Selama elektron bergerak melalui kompleks 1, 3, dan 4 dari ETS, proton dipompa dari matriks ke dalam ruang intermembran mitokondria, sehingga akan menghasilkan sumber energi potensial dengan konsentrasi proton di ruang intermembran yang lebih tinggi dibandingkan di dalam matriks. Selanjutnya kita masuk ke transport elektron. Transport elektron adalah tahap akhir dalam respirasi sel aerobik yang meliputi proses perpindahan elektron dari molekul donor, misalnya NADH ataupun substrat organik, dari siklus asam sitrat menuju akseptor terakhir yaitu oksigen yang akan menghasilkan energi atau ATP. Sekian bahasan tentang katabolisme karbohidrat dari kami, semoga bermanfaat.